Ini burung apaan, Mi? Yeay, video nih. Yoi. Ini namanya burung perkutut. Perkutut. Iya. Dia tuh punya sahabat dekat Merapi. Merapi. Merpati dan burung dara. Lu gak usah ngezoom deket-deket, nggak ada Doraemon. Burung ini tuh kenapa disebut perkutut? Karena suaranya. Kita lihat. Nggak nurut lagi deh kalau depan kamera. Dia ini apa sih, nervous. Demam panggung doi. Ini suara yang lebih mirip deh. Kata dia, aku malu katanya gitu. Kelebihan dari burung ini tuh pada zaman Yunani kuno, waktu dulu belum ada yang namanya kantor pos, belum ada yang namanya Tiki, JNE, dia tuh ngirim-ngirim surat. Dia tuh punya keahlian membuat peta dalam pikiran itu sangat tinggi. Bagus deh. Jadi kalau buat anak-anak kecil tidak dianjurkan untuk memakan burung ini. Karena nanti anak kecil bisa bikin peta. Peta buta. Ya, ini peta buta. Jadi dia bikin petanya merem. Itu pengertian dari peta buta. Peta untuk orang buta. Jadi di dalamnya ada huruf-huruf apa namanya kalau buat orang buta? Ayo, huruf Braille. apa? Nah, Braille. Itu nama orang. Itu bunganya lucu deh. Nah, itu bunga lucu. Nanti aja lah, kita syuting burung dulu, belum bunyi nih. Kayak tadi. Demam panggung doi. Kita kasih minum dulu. Burung itu minumnya air aki. Nah, ini kita harus isi air akinya supaya suaranya. Hai! Sumpah ya, nyolot banget. Isti nih ruang kerjaannya. Takut nanti jadi rusak. Kita pindah ke bunga aja. Oke. Nah, ini namanya bunga. Sebenarnya ini bukan bunga. Ini nih. Ini pohon apa aku nggak tahu namanya, tapi bunganya bagus. Dia tuh jadi pangkal daun selanjutnya. Nah, ini daun yang akan datang. Nanti ini kalau udah gede, jadinya kayak ini. Itu. Ini tunas ibaratnya. Nah, dia tuh punya sari-sari madu dalamnya tuh, makanya dia dikerumutin semut. Kadang-kadang ada kupu-kupu datang juga gitu. Ada yang bilang, gue pernah baca di mana ya, gue lupa. Tapi silakan dicari lagi sih fakta kebenarannya. Gue pernah dengar tolak ukur kehidupan yang ada di bumi itu dari kupu-kupu sama lebah. Jadi kalau misalkan kupu-kupu sama lebah di bumi itu makin sedikit, itu harapan hidup untuk planet ini tuh makin berkurang. Kenapa tuh? Kalau gue sih nggak tahu kenapa ya, tapi kalau dari logika gue sendiri, itu berarti habitat dia terganggu. Kayak macam bunga itu udah semakin dikit, pohon udah semakin dikit, kan banyak. Pertama, kupu-kupu sama lebah itu punya kesamaan, dia sama-sama dia sama-sama mengkonsumsi madu atau saripati yang ada pada bunga. Terus dia juga punya sarangnya biasanya di pohon. Nah, kalau makin nggak ada pohon, berarti makin nggak ada sarang dia kan. Berarti kita sudah menebang banyak pohon untuk dijadikan sarang. Padahal kupu-kupu tuh usia tertuanya tuh cuma 7 hari. Parah kan? Dulu gue waktu kecil masih sering dengar kicau burung pagi-pagi, sekarang nggak ada. Yang ada alarm. Bingung. Kasian sama orang yang bangun gara-gara alarm. Emang alarm tuh siapa sih? Siapa yang nemuin alarm? Iya kan? Yang nemuin alarm siapa? Makanya. Jangan-jangan namanya alarm juga. Jangan-jangan namanya alarm juga. Kasian. Tapi itu bisa jadi ini juga, apa? Jadi lapangan kerja lu. Lu ngelamar aja di alarm. Ya kan lumayan, siapa yang nggak pakai alarm sekarang? Bisa tuh peluang usaha. Bisa. Keren ya. Awas jangan mikir yang enggak.
Ini tuh salah satu kapsul ajaib Oh, kapsul ajaib. penawar dari jamur beracun. Oh, Kalau kita kena jamur beracun atau tidak sengaja terhisap atau kita disirami jamur beracun oleh musuh dari luar angkasa, kita bisa menggunakan kapsul ini untuk mengobatinya. Ini tuh namanya pohon kapsul. Nah, yang kapsul. kecil bintik-bintik putih itu kapsul ajaibnya. Sekali kita makan, kita bisa memiliki kekuatan. Jadi kita bisa melawan musuh dari luar angkasa tanpa bantuan Doraemon. Benar. Enggak, itu udah edisi yang kemarin. Jadi kita bisa naik gunung. Itu dari pertama kita naik dari Krakatau. Oh. Turun langsung Salak, turun Gede, turun Pangrango, turun habis itu kita langsung ke Papandayan, Cikuray, Ciremai, habis itu langsung Slamet, Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, langsung ke Lawu, Semeru, finishnya Gunung Purba. Keren banget. Keren banget Gunung Purba finish. Udah? Udah? Minta lagi mana? Nah, ini pinjam. Ini salah satu senjata kita untuk melawan musuh-musuh dari luar angkasa. Wow. Dimana kalau kita sudah memakan kapsul ajaib ini, kita bisa menjadikan ini bola api. Gue punya impian suatu saat nanti di zaman kita besar, kita udah punya keturunan, rumah-rumah kita itu punya tingkat IT yang sangat tinggi. Jadi kalau kita masuk tuh nggak usah ketok pintu, tinggal open the door. Yes. Udah kayak ini ya, Abu Nawas. Siapa itu? Bukan Abu Nawas. Aladin. Terus kalau dia ngetok pintu, nggak usah tok, nggak usah. Pencet bel. Belnya itu cukup berdiri dari pintu dengan jarak 30 cm. Ntar di dalam bunyi. Yoi, keren ya? Keren. Benar. Terus kalau kita mau pindah rumah, kita tinggal pencet tombol di dekat meteran, ada tulisannya pindah. Nanti kalau kita pencet pindah tuh, rumah itu akan terbungkus dengan sendirinya dalam satu kardus, kita tinggal tenteng. Cari tanah kosong, kita tinggal pencet tombol yang namanya bangun lagi rumahnya. Nggak usah repot. Keren. Irit bahan bakar. Tahun berapa itu? Sekitar kalau taksiran gue sih ya 2050 ke atas lah. Pokoknya teknologi itu akan bisa terbit di Indonesia kalau kontrak Freeport di Indonesia diputuskan. Bagus. Karena dengan segala kekayaan emas dan tembaga yang ada di tanah Papua, kita bisa jadi negara adidaya. Kok jadi ke situ ya? Gak tahu. Dari perkutut, kapsul ajaib, sampai ke people. Hari ini kita lagi di desa Pelayan. Pelayan. Ini rumahnya Mbah. Ya kan? Keren. Masih banyak pepohonan. Kalau malam dingin. Terus malam mati lampu. Masa? Iya, gue curiga ini tuh ada pemadaman bergilir karena Simba juga nyediain senter. Mungkin udah sering mati lampu di sini. Kasian ya, rakyat-rakyat kecil yang harusnya butuh listrik malah jadi korban pemadaman bergilir. Industri-industri asing yang bebas masuk ke Indonesia malah menikmati listrik enak banget, banyak. Di rumahnya ada AC lah, ada apalah. Harusnya pemerintah tuh subsidikan listrik untuk rakyat kecil kayak macam di desa-desa gini. Subsidikan. Terus kalau untuk masyarakat-masyarakat yang mampu yang tinggal di perumahan-perumahan elit yang Adit Sedayu Group, ya kan Adit Podomorolen gitu-gitu tuh, dimahalin listriknya. Beda tarif listrik industri, mall, rumah-rumah penduduk yang kaya sama rakyat biasa kayak kita, jangan disamain. Kita cuma kebagian 1800 watt, 1300 watt, kacau ya. Gimana mau main PS, gimana mau internetan, parah. Padahal kondisinya kan gelap di sini ya, harusnya butuh listrik yang lebih. Boro-boro dia ngasih jalan, lampu jalan, malah ngasih pemadaman bergilir, kacau pemerintah. Buat anak cucu gua, kalau nanti gua mati, kalau gua mati malah punya anak cucu. Buat generasi seterusnya kalau ngeliat video ini emang mungkin gak bermanfaat ya. Cuma pesan gua, jangan selamanya kita jadi kaki tangan negara asing. Kita tuh harus berdiri di atas kaki sendiri. Soekarno. Gue bukan orang yang Soekarnois, gue bukan Soehartois atau SBYis, bukan. Gue cuma orang yang apa adanya is. Kasihan rakyat kita terbelenggu dalam kemiskinan.
Oke, Bentar lagi kita bakalan pergi ke tempat yang banyak anak-anak. Wow. Kita lihat perkembangan anak-anak di sana seperti apa. Apakah pemerintah mendukung perkembangannya atau apakah ada fasilitas-fasilitas yang menunjang perkembangannya. Secara nih ya, sekarang sekolah-sekolah di Indonesia tuh udah banyak yang sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah keagamaan, misalkan sekolah Islam, sekolah Kristen segala macamnya. Dan kalau misalkan contoh, gue bukan orang yang memprovokasi agama, bukan ya. Contoh sekolah Hindu, Buddha atau apa gitu, yang isinya orang-orang Chinese. Itu sekolahnya lebih keren. Sekolah-sekolah Tionghoa. Tuh, dia aja setuju. Sekolahnya lebih bagus. Betul, kata burungnya. Padahal itu swasta gitu kan. Akhirnya mereka makin pinter, karena makin kreatif karena apa? Penunjangnya tuh penunjang pendidikannya keren. Jadi dia nggak menutup kemungkinan 10-15 tahun atau 20 tahun ke depan Indonesia ini yang pegang bukan pribumi. Tadi gue lewatin SD, ya Allah, SD kecil banget dibandingin SD nggak usah jauh-jauh ke Amerika atau Eropa. Di Malaysia semua SD dapat satu set gamelan, semua SD, bayangin aja. Padahal gamelan asal dari mana? Indonesia. Pemerintah Indonesia beli nggak gamelan buat sekolah-sekolah? Kagak ada. Dana buat eskul lomba aja ribet. Tapi ada dana bos. Pengalaman nih. Fuck banget tau nggak? Kementerian Pendidikan Nasional. Pancasila, satu, keuangan yang Maha Esa. Itu Indonesia tuh, keuangan yang Maha Esa. Di sini tuh, di negeri kita ini nggak ada yang lebih berkuasa daripada uang. Biasa aja. Kalau kalian bisa mengalahkan uang, saya doakan kalian bisa hidup lebih lama. Oke. Kita yang harus kendalikan uang, jangan uang yang kendalikan kita. Wih. Sampai ketemu di pos anak-anak nanti, kita akan lihat anak-anak di sana seperti apa. Kalian akan merasa seperti apa. Sampai nanti ya, kita ketemu anak-anak, kita lihat perkembangannya. Wah, pokoknya kita akan ke pantai, bertemu dengan anak-anak pesisir yang suaranya lantang bagaikan debur ombak di sepanjang samudra Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di petualangan Salmon Body.